Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada dalam perenungan firman Tuhan di hari yang baru ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita masih boleh dipercayakan di hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersama-sama menjadi berkat dengan cara membagikan kembali apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita yang hari ini kita dengar melalui perenungan firman Tuhan. Dan itulah panggilan kita untuk saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu, karena untuk itu kita terpanggil. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang selalu menopang jalani hidup kami. Kami bersyukur sebab firman-Mu yang menolong kami untuk kami dibekali, dituntun, diterangi, dan diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Kami buka hati kami untuk firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan pasti sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Namun seringkali juga fail, seringkali juga gagal dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan ini. Yaitu apa? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita lihat sama-sama dalam Roma 12 ayat 19. Ya, ini tantangan buat setiap kita, karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang jahat, gitu kan? Dan ini tantangan buat setiap kita. Roma 12 ayat 19 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Bisa? Bisa Pak, tapi berat, kayaknya gatel gitu tangan kalau gak bales. Iya kan, tapi firman Tuhan mengajarkan gitu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sebenarnya kita udah tahu, pembalasan itu bagian Tuhan kok. Bagian kita apa? Jalani hidup aja. Kalau ada orang jahat sama saya gak boleh balas. Kalau ada orang lakukan sesuatu yang merugikan hidup saya gak boleh balas. Kenapa? Karena itu bukan bagian saya. Sama-sama bilang sama saya, itu bukan bagian saya. Amin. Tapi seringkali yang kita lakukan justru hal itu. Kita kayak latah gitu ya kan. Oh lu jahat, tiba-tiba feedbacknya jahat lagi. Gak bisa seperti itu. Lalu kita bilang, pendeta, kalau itu yang dia tabur maka dia akan menuai. Menuainya dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau engkau melakukan sesuatu yang jahat buat orang yang melakukan jahat kepadamu, apa bedanya dirimu dengan orang tersebut? Iya kan? Kan kita gak pernah pikir sampai situ sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kita tahu yang penting hasrat kita untuk membalas terpuaskan. Oh lu ngerugiin hidup gua, tunggu nanti ya, gua bisa buat yang lebih jahat lagi. Wah, dengan kata-kata yang berurat begitu kan, kata-kata yang pedas. Tapi itu tidak seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau semua orang hanya membalas yang jahat dengan yang jahat, dibalas lagi yang jahat dengan yang jahat, itu tidak akan pernah habis. Dan kita tidak akan pernah menjadi saksi Kristus, dan tidak akan pernah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tapi justru sebaliknya, ketika ada seseorang yang melakukan yang jahat dalam hidup saudara dan saya, lalu kita melepaskan kasih, kita melepaskan pengampunan, kita memberikan tempat pembalasan itu kepada Tuhan, maka engkau sudah menjadi saksi Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Oh tapi nanti orang itu akan nggak kapok loh Pak. Orang itu kayaknya nanti nggak tobat dia itu urusan dia sama Tuhan. Mau dia tobat, mau dia lakukan apa, urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya adalah lakukan firman. Tuhan gak mau kita terluka, itu sebabnya Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Tuhan gak mau kita menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan yang jahat terhadap kita, karena itu adalah bagian Tuhan. Tuhan gak mau kita juga kena tuaian dari apa yang kita tabur ketika kita melakukan apa yang jahat buat orang yang jahat kepada kita. Tuhan gak mau. Karena biar bagaimanapun ketika engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, engkau juga sedang menabur sesuatu buat hidupmu. Engkau sedang menabur sesuatu yang jahat yang engkau akan tuai suatu hari nanti.
Iya dong, kita nggak bisa bilang begini, oh tapi kan itu taburan mereka Pak. Kalau mereka menabur sesuatu dalam hidup kita yang jahat, maka mereka akan menuai dari kita. No, bukan seperti itu peraturannya. Mereka akan menuai dari hukuman Tuhan, dari segala apa yang mereka lakukan yang jahat kepada manusia lain. Demikian pula kehidupan kita ketika kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu bukan sedang menuai, orang itu menuai. No, kita sedang menabur sesuatu kepada manusia yang lain. Sekalipun dia sedang berbuat jahat kepada kita. Engkau sedang menabur sesuatu yang kau akan tuai. Dan Tuhan gak mau akan hal itu saudaraku. Tuhan gak mau akan anak-anak Tuhan menuai sesuatu yang jahat, gak mau. Itu sebabnya Tuhan bilang, biarkan itu yang menjadi hakku. Biarlah pembalasan itu aku yang lakukan. Bagianmu adalah lakukan apa yang baik buat semua orang. Kenapa? Supaya ketika engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Jangan balas. Berikan tempat kepada Tuhan, hakim yang adil. Karena Tuhan yang menilai nantinya saudara. Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu. Tuhan yang menimbang-nimbang. Oh, apa yang layak buat orang ini dilakukan. Karena kita kan bukan hakim. Kita gak bisa menilai orang buat jahat sama kita. Karena apa? Kita gak pernah tahu landasannya apa. Kenapa dia sampai buat jahat sama saya. Kenapa dia sampai hidup merugikan hidup saya. Kenapa dia sampai lakukan sesuatu yang kasar dalam hidup saya. Kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan membaca sampai isi hatinya. Sehingga penghakiman yang setimpal seperti apa yang dia lakukan, itu akan diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang melakukan itu, bukan kita. Kalaupun Tuhan mau pakai orang lain, itu bukan urusan kita. Yang penting jangan kita dipakai Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Gak mau, kenapa? Karena itu bukan sedang membalas. Engkau sedang menabur sesuatu yang kau akan tuai. Kejahatan yang kau lakukan akan kau tuai kejahatan dalam hidup. Di hari ini saya mengajak setiap kita. Walaupun tantangan ini tidak gampang tentunya saudara, tidak mudah. Tapi ayo latih diri kita yuk. Dan setahu saya apa yang Alkitab catat tentang orang-orang yang membalas yang jahat dengan yang baik. Itu selalu hidupnya diangkat oleh Tuhan. Lihat Yusuf. Saudara lihat Yusuf. Saudara lihat Daud. Yusuf punya kesempatan membalas abang-abangnya. Daud punya kesempatan membalas Saul. Tapi mereka tidak ambil hal itu. Tuhan yang angkat hidup mereka. Tuhan yang promosikan hidup mereka. Tuhan lihat, saudara lihat. Semua yang dilakukan orang-orang yang membalas yang jahat dengan yang baik. Itu hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mau mengalami hidupnya diangkat oleh Tuhan. Betul? Karena itu jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Biarkan Tuhan yang membalas. Karena itu haknya Tuhan, itu bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena dengan demikian kita sedang menabur sesuatu yang baik. Yang kita percaya itu akan kita tuai dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih buat setiap benih kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami dimampukan untuk tetap terus menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami ketidakadilan. Hari-hari sedang mengalami tekanan hidup. Hari-hari sedang mengalami sesuatu yang membuat dia ingin membalas apa yang orang lain buat terhadapnya. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar firman yang saat ini kami dengar mendapat tempat di hati kami, melawat setiap kami. Sehingga pada akhirnya setiap kami memberikan tempat untuk Tuhan membalas apa yang orang lain lakukan kepada kami. Kebahagiaan kami adalah melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena untuk itulah Tuhan kami ada. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan hati kami. Sehingga pada akhirnya kami sadari hidup kami milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya Allah yang berperkara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Tuhan pulihkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tuhan lawat mereka yang terbaring-baring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus aku berdoa, oleh bilur-bilur-Mu mereka jadi sembuh. Di dalam nama Yesus aku ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan balas.
berikan tempat kepada Tuhan. Karena pembalasan yang jahat, dengan yang jahat akan Tuhan nyatakan dalam hidup orang-orang yang jahat. Tapi bagian kita sebagai anak Tuhan, lakukan apa yang baik buat semua orang. Kau sedang menabur sesuatu yang baik yang akan kau tuai. Tuhan Yesus memberkati kita.